Jadi singkat kata, Aceh dan Papua harus bersatu. Harus merdeka. Karena kita ini adalah garda pengawal NKRI. Dan saya ingatkan kepada Jakarta, kalau kami sudah berpisah, NKRI tidak ada. Ini faksi PDI Perjuangan dari pemilihan Papua Barat. Apa melihat kasus yang ada di Aceh dengan kasus yang ada di Papua ini kan sama-sama daerah satu, ini apa melihatnya seperti apa? Jadi yang singkat kata saya mau mengatakan bahwa wajar rakyat melakukan perlawanan terhadap karena negara lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab negara. Ya, tugas negara itu adalah memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Ya, dan negara diberikan kewenangan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dia berkuasa atas bumi, air, segala kekayaannya untuk sebanyak-banyaknya buat kesejahteraan rakyat. Itu harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Ya, melaksanakannya dengan rasa adil. Ya, tidak boleh misalnya kita ini hanya dari tujuan proyek saja. Proyek dibuang ke sini, tapi uangnya kembali ke Jakarta. Nah, ini tidak boleh. Kita, Bung Karno tidak memerdekakan kita untuk menjadikan kita jadi objek dari pembangunan. Kita harus menjadi subjek dari pembangunan. Ya, oleh karena itu, kalau jalan hanya sekian kilometer ke pahlawan nasional yang berjasa, ya bahkan demi Indonesia merdeka, dia ikhlas menceraikan suaminya, ya yang bermain mata dan kolonial itu, ya apresiasi apa negara berikan? Artinya negara semacam memainkan. Iya, Lupa. artinya negara lupa. Harusnya jalan ke makamnya itu harus bangun jalan yang bagus. Itu bisa menjadi objek pariwisata, objek wisata buat generasi-generasi Aceh untuk menapakulasi semangat, cita-cita, gagasan, idealisme seorang Cuti Mutia berjuang melawan kolonialisme. Gitu. Ya. Terus haram hukumnya kalau pemerintah Aceh menggunakan uang otsus membangun jalan peninggalan perusahaan. Itu haram. Itu saja, kalau perusahaannya sudah angkat kaki, sudah tidak ada, maka negara mengambil alih tanggung jawab membangun. Karena uang yang diambil dari perusahaan minyak itu kan disetor juga ke negara. Dan negara berkewajiban mengembalikan, itu ada kompensasi. Kompensasi yang diberikan kepada rakyat Aceh melalui gas arumnya. Tadi saya sudah lihat dari blok A, B, C, D dalam perjalanan saya lihat. Gitu. Ya. Jadi itu namanya blok belajar membaca. Jadi kita ini orang buta huruf A, B, C, D. Iya. Jadi nggak boleh dong. Blok-blok itu harus memerdekakan kita, memanusiawikan kita. Ya. Rakyat Aceh yang tinggal di kawasan itu tidak boleh mengeluh hanya karena jalannya berlubang-lubang. Dan tidak adil. Di Jakarta banyak jalannya bagus sehingga lubangnya berjalan-jalan. Ya, ini tidak boleh dong. Gitu. Sudah, Pak. Iya. Oke, Bang, sedikit 2 menit, Bang. Ya. Sebagai putra asli Papua terkait dengan penembakan di Papua ini bagaimana, Bang? Menurut saya, ya orang-orang yang berkomentar soal peristiwa itu, orang Papua bukan orang yang tidak waras, sehingga harus menolak pembangunan. Yang kita tolak adalah kebijakan yang tidak memanusiawikan orang Papua, tidak menjadikan orang Papua sebagai subjek dari pembangunan, hanya jadi objek terus dari tahun ke tahun. 50 sekian tahun Papua kembali ke pelukan NKRI. Jadi Abang, itu orang Papua dengan tragedi sekarang minta merdeka atau minta keadilan? Saya pikir kita butuh keadilan. Ya. Berarti bukan minta merdeka. Merdeka dari perlakuan yang tidak adil boleh dong. Iya. Artinya rentetan kasus itu dampak dari ekonomi yang masyarakat Papua sendiri. Saya mau rapat. Jadi begini. Jadi singkat kata, Aceh dan Papua harus bersatu. Harus merdeka. Karena kita ini adalah garda pengawal NKRI. Dan saya ingatkan kepada Jakarta, kalau kami sudah berpisah, NKRI tidak ada. Ya.